Pada malam yang sunyi, tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, terdengar letusan dari perkebunan karet di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kilatan cahaya terlihat dari balik rimbun pepohonan. Suara letusan dan kilatan cahaya itu ternyata berasal dari senapan milik tim eksekutor personel Brimob, Polda Sumut yang menyala. Dari 12 senapan yang dipegang oleh 12 eksekutor, hanya 3 yang berisi peluru tajam dan tidak ada satupun dari mereka yang mengetahuinya. 3 butir peluru melesat mengenai sasaran berjarak 10 meter dengan kecepatan 900 meter per detik, menembus dada kiri seorang laki-laki yang matanya tertutup dan kaki tangannya diikat di pohon. Kini pertanyaannya, siapakah orang yang malam itu telah dieksekusi? Dan mengapa ia bisa sampai dieksekusi? Laki-laki yang dieksekusi mati malam itu adalah Ahmad Suraji, warga desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Suraji, yang saat itu berusia 59 tahun, merupakan terpidana mati kasus pembunuhan 42 perempuan di Sumatera Utara. Dia menghabisi korban-korbannya itu dengan dalih menambah kesaktian ilmunya. Terlahir pada tanggal 10 Januari tahun 1949, Ahmad Suraji merupakan anak pertama dari 2 bersaudara pasangan Jogan dan Sartik. Dia terlahir dengan nama Sagimin. Sang bapak meninggal saat dia baru berumur 7 bulan. Di lingkungan tempatnya bermukim dia lebih dikenal dengan nama Nasib Kelewang. Pasalnya, saat kecil Suraji pernah tercebur sumur. Sejak itu saya panggil Nasib karena berhasil selamat, ujar Sartik atau ibu dari Sagimin alias Ahmad Suraji saat diwawancarai tahun 1998. Sementara nama Kelewang didapat karena dia sering mencuri lembu dan kemana-mana membawa kelewang. Rupanya sejak umur 12 tahun, kata Sartik, Suraji keranjingan mempelajari ilmu perdukunan. Dia belajar dari buku-buku peninggalan mendiang bapaknya yang berprofesi sebagai dukun. Saat berumur 27 tahun, Nasib alias Kelewang alias Ahmad Suraji alias Sugimin menikahi wanita asal Pekanbaru bernama Tumini. Usai menikah, Nasib Kelewang berganti nama lagi menjadi Ahmad Suraji. Harapannya, nama baru itu bisa membawa berkah dan kehidupan yang lebih baik. Hingga pada suatu hari, Sartik ibu dari Ahmad Suraji dikagetkan dengan keinginan anaknya untuk menikah lagi. Alasannya, dia ingin anak wanita, sementara Tumini hanya bisa memberikan 4 anak laki-laki. Sartik sebenarnya setuju namun ia syok saat mengetahui bahwa wanita yang hendak dinikahi anaknya adalah adik iparnya sendiri alias adik kandung Tumini. Sartik sebenarnya sudah menentang keinginan Suraji yang dianggap mulai sesat, namun Suraji tidak peduli. Ia bahkan mengajak 3 wanita bersaudara itu tinggal satu atap. Karena ibunya terus-menerus menentang, Suraji akhirnya mengusir ibu kandungnya dari rumah. Rupanya hal itulah awal dari perilaku menyimpang Ahmad Suraji. Setelahnya ia mengaku bermimpi didatangi mendiang ayahnya. Ia mendapat bisikan gaib, akan diwarisi sebuah ilmu yang maha sakti. Katanya, ilmu ini tak terkalahkan. Sebuah kesaktian yang bisa digunakan untuk mengalahkan lawan sekaligus menolong dan mengobati orang. Hanya saja, syaratnya yang berat. Supaya bisa menguasai ilmu kesaktian secara sempurna, Suraji harus menumbalkan 72 nyawa wanita. Salah satu prosedur wajibnya dengan menghisap air liur mereka. Akhirnya waktu bergulir. Pada tahun 1997 masyarakat Indonesia dibuat geger. Kejadian berawal saat korban terakhir Suraji bernama Sri Kemala Dewi, yang dibunuh pada tanggal 23 April tahun 1997. Dari kasus inilah kebiadabannya terbongkar. 4 hari setelah pembunuhan, warga Dusun Aman Damai dibuat geger ketika seorang pemuda menemukan mayat tanpa busana di ladang tebu. Mereka terkejut ternyata mayat itu adalah Dewi, yang dikabarkan menghilang 3 hari sebelumnya. Polsek Sunggal pun menurunkan tim untuk menyelidikinya. Awalnya polisi mencurigai Tumin, mantan suami Dewi, karena keduanya sering bertengkar. Tapi polisi tak cukup banyak bukti. Pada satu kesempatan, polisi mendapatkan secercah petunjuk baru. Seorang warga bernama Andreas mengaku sempat mengantarkan Dewi ke rumah Suraji untuk berkonsultasi sebelum dikabarkan hilang. Polisi kemudian mendatangi rumah Suraji. Pria itu mengakui Dewi memang pernah datang ke rumahnya. Namun, selepas maghrib, Dewi pulang ke rumahnya sendiri. Karena tak cukup bukti, polisi menghentikan penyelidikan. Polisi mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata, dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang itu, terdapat 1 benang merah. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien Suraji. Polisi pun lalu menggeledah rumah Suraji. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan perempuan, salah satunya milik Dewi. Suraji beserta ketiga istrinya pun ditangkap, yaitu Tumini, Tuminah, dan Ngatiyah. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji. Dia mengaku membunuh Dewi dan interogasi polisi tidak berhenti sampai di situ. Suraji didesak terus oleh pihak kepolisian untuk mengakui perbuatannya. Dari yang semula hanya mengaku membunuh Dewi, Suraji akhirnya mengaku telah membunuh 16 wanita. Hingga kemudian ia mengaku lagi telah membunuh 42 wanita. Hal itu membuat polisi terperangah. Dari hasil penyelidikan polisi, semua korban merupakan pasien yang datang ke rumah Suraji di Dusun Aman Damai.
Semua perempuan itu ingin mendapatkan ilmu pengasihan atau penglaris dari Suraji. Ia meminta setiap kliennya yang datang membawa kembang telon, menyan putih, menyan Arab, dan sepasang jeruk purut. Syarat lainnya, harus bersedia diikat dan dikubur setengah badan di tempat yang sunyi pada malam hari. Syarat lainnya, pasien tak boleh memberitahukan ritual itu kepada orang lain. Korban pertama Suraji adalah perempuan bernama Tukiem alias Iem. Korban datang ke rumah Suraji pada Desember tahun 1986 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Iem ingin mendapatkan kesuksesan hidup dari Suraji. Setelah Iem mengutarakan maksudnya, dukun itu mengajaknya ke area perkebunan Tebusei Semayang, yang berjarak sekitar 1 km dari rumahnya. Saat keluar, Suraji membawa cangkul, tali, dan karung. Sedangkan Iem membuntutinya di belakang. Langkah mereka terhenti setelah menemukan lokasi yang cocok untuk ritual ilmu pengasihan itu. Suraji meminta Iem memegang senter untuk menerangi tanah yang bakal digalinya. Suraji menggali lubang sedalam 1 meter. Panjang lubang sekitar 1 meter dan lebar 70 cm. Karena biasa mencangkul, tak butuh lama bagi Suraji untuk membuat lubang seukuran itu. Suraji lalu meminta Iem masuk ke lubang. Kedua kaki dan tangan Iem diikat tali sambil berdiri. Setelah itu, Suraji naik, lalu menguruk lagi lubang dengan tanah. Tubuh Iem terkubur mulai kaki hingga dadanya. Sejurus kemudian, Suraji jongkok di hadapan Iem. Suraji menyandarkan kepala Tukiem di atas paha kakinya. Tiba-tiba, tangan kiri Suraji menutup mulut dan hidung wanita itu. Sedangkan tangan kanannya mencekik leher Iem. Praktis, korban tak bisa berontak karena hampir seluruh badannya sudah terkubur di dalam tanah. Dalam hitungan menit, nyawa Iem pun melayang, meninggal seketika di tempat itu. Suraji melakukan ritual lain dengan air liur korban yang sudah tidak bisa bergerak. Setelah itu, tubuh korban diangkat kembali. Ia membuka ikatan tali di kaki dan tangan Iem, membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang. Lalu Suraji menguburkan kembali korbannya di tempat itu juga. Esok paginya, Suraji beraktivitas seperti biasa. Seolah-olah tak ada kejadian apapun, ia bergaul seperti biasa dengan tetangganya. Motif dan pola pembunuhan yang sama dilakukan Suraji terhadap korban-korban berikutnya. Korban kedua Suraji bernama Yusniar alias Niar, yang dibunuh pada sekitar Maret tahun 1987. Korban ketiga adalah seorang perempuan bernama Tomblok sekitar 1988. Lalu korban lainnya diantaranya adalah Rusmina alias Poppy, Agustus tahun 1989, Diduk dan Rusmiani alias Anis, Juni tahun 1992, Sulianti alias Yanti, Juni tahun 1992, Irdayanti, tanggal 28 Oktober tahun 1992, Sadiem, tanggal 17 Desember tahun 1992, dan Kunyil, Januari tahun 1993. Seluruhnya diketahui ada 42 perempuan yang telah dibunuh secara keji oleh Suraji. Akibat perbuatannya Suraji langsung digelandang ke Polsek dan kemudian Suraji disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara pada tanggal 22 Desember tahun 1997. Masyarakat berbondong-bondong menonton jalannya sidang. Saking banyaknya pengunjung, pihak Pemda Deli Serdang menyiapkan tenda besar serta 4 televisi monitor bagi pengunjung yang tak kebagian tempat duduk di ruang sidang. Sidang pun dijaga 4 peleton polisi. Dalam persidangan, Suraji menolak laporan berita acara pemeriksaan polisi. Dia membantah tudingan telah membunuh 42 wanita. Pengakuan bahwa dirinya telah membunuh 42 wanita disebabkan oleh paksaan selama proses interogasi. Tumini, yang bersekutu dengan Suraji pun membantahnya. Semua tuduhan jaksa dianggap sebagai kebohongan besar. Persidangan pun berlangsung alot dan dilakukan maraton. Namun, nyatanya hakim berkeyakinan lain. Hakim yang diketuai Haogoaro Hareva menjatuhkan putusan pada tanggal 27 April tahun 1998 dan mengganjar Suraji dengan hukuman mati. Putusan hakim di tingkat banding dan kasasi tidak mengubah hukuman mati dukun Suraji itu. Sementara itu, Tumini divonis penjara seumur hidup. Suraji dan Tumini dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Suraji mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden Megawati Soekarnoputri pada Agustus tahun 2004. Baru pada era SBY, permohonan itu dijawab dan ditolak. Menjelang pelaksanaan hukuman mati, Suraji mengajukan permohonan terakhir ke pengadilan untuk bertemu dengan keluarganya, termasuk Tumini. Ada permintaan terakhir Ahmad Suraji, yakni bertemu dengan istrinya dan itu sudah dipenuhi, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung DB Nainggolan. Kisah dukun Ahmad Suraji yang viral pada masanya itu tak luput dari sorotan media asing, sampai dibuatkan buku tentang kebengisan dukun Ahmad Suraji yang diadaptasi dari seorang korban yang sebut saja namanya Yanti. Seperti dituliskan dalam buku The Bastard Legacy, warisan legendaris para bedebah karya Jonathan, Yanti merupakan salah satu korban Suraji yang berhasil melarikan diri. Pada suatu hari Yanti bertemu temannya yang terlihat cantik dan segar. Sang teman bercerita, dia merasa lebih percaya diri setelah mendapat bantuan seorang dukun sakti bernama Ahmad Suraji atau Dukun AS.
Yanti pun tergoda, hingga pada suatu siang dia mendatangi kediaman Suraji. Awalnya biasa saja layaknya berkonsultasi dengan kebanyakan dukun. Yanti dibaca mantra dan disuruh meminum air putih yang sudah diludahi Suraji. Untuk ritual selanjutnya, Yanti mesti bertemu Suraji lagi pada malam hari di perbatasan desa. Karena tak curiga, Yanti mengiyakan ajakan Suraji. Dalam pertemuan itu Yanti diajak ke sebuah ladang tebu di belakang rumah. Suasananya betul-betul sepi dan gelap. Ritual apa yang mesti dilakukan malam-malam begini? Tanya Yanti. Kalau mau ilmu yang sempurna, terlihat cantik, dan lancar rezeki, kamu mesti mengikuti ritual ini. Semua pasienku melakukannya. Jika tak percaya, tanyakan saja kepada mereka, jawab Suraji. Yanti pun pasrah mengikuti Suraji. Sesampainya di tempat yang lebih lapang, Suraji meletakkan sebuah karung dan menghamparkan tikar kecil, lalu Yanti diminta melepas pakaiannya. Semula wanita muda ini ragu-ragu, tapi karena hasrat untuk terlihat cantik dan lancar rezekinya sangat besar, dia mematuhi perintah Suraji. Yanti melepas semua pakaiannya dan lalu mantra-mantra mulai dibacakan. Dari dalam karung Suraji kemudian mengeluarkan sekop dan peranti lainnya. Suraji membuat sebuah lubang galian kecil. Katanya, untuk ritual yang sempurna, Yanti harus dikubur di lubang sampai sebatas leher. Istilahnya, Yanti diminta melakukan tapa pendem atau bertapa dengan mengubur diri. Nah, disinilah Yanti mulai curiga. Namun Suraji bisa meyakinkannya kembali. Hingga pada suatu momen, tiba-tiba Suraji membekap kencang Yanti. Secara refleks Yanti melawan karena mengira akan diperkosa. Suraji berhasil didorongnya hingga terjungkal ke lubang galian. Begitu tubuhnya bebas, Yanti memakai pakaian ala kadarnya dan melarikan diri. Malam itu Yanti pulang dengan tubuh perih karena gesekan batang-batang tebu serta rasa ketakutannya. Meski begitu, Yanti tidak menceritakan kasus ini kepada siapapun, sebab bercerita tentang hal ini sama artinya membuka aibnya sendiri. Selain itu kebengisan Dukun AS sampai dibuatkan filmnya di tahun 1997 dengan judul Misteri Kebun Tebu. Film kisah nyata Dukun AS, Misteri Kebun Tebu, yang berdurasi 83 menit yang diangkat ke layar lebar pada 1997 dibintangi oleh Wawan Wanisar dan Devi Ivon. Bahkan pada film ini pun menggunakan video asli saat polisi melakukan penyidikan. Kisah kesaktian Dukun AS berakhir pada tanggal 10 Juli tahun 2008 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dukun Ahmad Suraji mengembuskan nafas terakhir di hadapan regu tembak Brimopolda Sumut dengan 3 peluru bersarang di dadanya. Cukup sekian serial kriminal kali ini, saya Marcel dari Radio Adi Kodrati pamit undur diri dan sampai jumpa.